Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rahmacyber.net. Pada kesempatan kali ini di sini kita ngebahas tentang sharing data lagi, teman-teman. Jadi kita sudah bahas berbagai macam teknik untuk sharing data ya, teman-teman. Entah itu dari Chromebook ke PC Chromebook ke smartphone ke PC dan lain sebagainya ada di sini, teman-teman. Kalian bisa lihat di videoku sebelumnya tentang sharing data atau transfer file. Banyak banget, ada media wireless maupun dengan kabel seperti itu. Pada kesempatan kali ini di sini kita ngebahas tentang teknik yang belum kita bahas sebelumnya, teman-teman. Di sini sebenarnya kita udah bahas sih untuk ininya, untuk softwarenya ya, tetapi memang dulu kita belum bahas tentang ini. Salah satu fitur ya, kalau kemarin itu kan kita ngebahas tentang ini ya, teman-teman ya, SMB yang ada di sini ini, teman-teman. Tapi saat ini kita akan ngebahas tentang file manager Linux, teman-teman. Kita juga udah pernah bahas tentang berbagai macam file manager yang ada di Linux Chromebook ini. Kalian juga bisa cek-cek videoku sebelumnya ya tentang Linux ya, teman-teman, ke playlist Linux, teman-teman. Jadi udah tak kategorikan dalam bentuk playlist. Jadi ini merupakan salah satu fitur yang sangat penting ternyata ini, teman-teman ya, di Nautilus. Nah, ini dia, teman-teman. Files. Oke, jadi ini adalah Nautilus. Ini memang udah lama ya, dan ini gratis, teman-teman ya. Jadi kalian ini bisa kolaborasikan dengan komputer Windows, teman-teman. Nah, sebenarnya di sini fiturnya sama ya dengan ini ya, teman-teman. Nah, ini dia service SMB file share. Untuk yang ini kan kita harus satu-satu ya, dan ini harus ada nama foldernya, karena ketika kita itu tidak kasih nama foldernya, dia tidak bisa langsung buka gitu ya, teman-teman. Sedangkan kalau biasanya kan kalau kalian pakai Windows itu kan file sharing gitu kan, biasanya dia akan langsung buka semua folder yang di share ya, teman-teman. Nah, dan itu kita bisa lakukan di file manager Linux ini, teman-teman ya, Nautilus ini, teman-teman. Nah, jadi di bagian sini nih, outer location, terus di sini ya, di bagian sini kita perlu untuk mengetikkan alamatnya. Kalau dari sini memang tidak bisa ya, teman-teman ya. Nah, di sini unable to access location, dia tidak bisa. Dulu juga pernah kita coba kayak gini ya, teman-teman. Dan kita bisa memanfaatkan ini nih. Kalau kalian lihat di bagian sini tanda tanya nih. Nah, ini itu ada yang namanya ini perfect. Ya, ini sebenarnya kayak apa ya, panduan, teman-teman ya, panduan. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai Apple Talk, ini kalian bisa pakai AFP. Di sini aku nggak punya iPhone atau yang produk-produk Apple ya, teman-teman ya, produk Apple. Jadi di sini aku belum pernah pakai ini. Nah, tetapi kalau Windows biasanya pakai SMB kita, teman-teman ya. Jadi kita nanti akan pakai ini SMB. Ini juga bisa pakai SSH ya, teman-teman ya, seperti ini. Oke, dan ini udah ada contohnya juga. Ini dia seperti ini, teman-teman. Contoh yang ada di sini. Oke, dan langsung saja di sini. Yang kita butuhkan adalah alamat IP-nya, teman-teman. Yang akan kita praktekkan, kita pakai local area network ya, teman-teman. Jadi di jaringan yang sama dalam satu LAN. Di sini kita akan ngambil alamat IP-nya ya, teman-teman ya. Di sini pakai ini network sharing. Kita klik kanan, ini ada Ethernet. Ini aku pakai Windows 11 ya. Di komputer ini kalian klik properties, lalu di sini ya. Jadi ini yang kita butuhkan, teman-teman, untuk alamat yang ada di Chromebooknya, bro. Nanti kita akses ini. Nah, tetapi di sini kalian pastikan kalian sudah sharing ya, teman-teman ya, di sini. Nah, kalau belum, kalian perlu sharing dulu, bro. Ya, di sini ya. Klik pada network internet, sharing dulu, dan kalian aktifkan untuk sharingnya, advance sharing. Nah, di sini ya. Ini on semua. Kalau yang lama itu biasanya gini ya, teman-teman ya, di bagian control panel network. Nah, ini yang lama ya, di Windows 10 atau Windows 7 gitu ya. Nah, seperti ini ya biasanya ya, di bagian sini nih tepatnya network and sharing. Nah, di sini ya kita klik pada bagian network and sharing center. Nah, terus di bagian sini change adapter. Wow, sekarang nggak bisa ya, langsung ke sini. Oke, jadi seperti itu ya. Kita harus sharing dulu, teman-teman. Jadi di sini kita perlu untuk alamat IP-nya, teman-teman. Klik kanan di sini network, terus di bagian sini ya properties. Nah, ini dia yang kita butuhkan. Alamat IP ini sebenarnya beda ya tiap komputer, teman-teman. Kadang-kadang yang beda itu yang di belakangnya. Jadi misalnya komputer yang dalam satu area ya, LAN, komputer 1 113, komputer 2 114. Ketika beda komputer ya, itu tidak mungkin sama ya, teman-teman ya. Itu berbeda. Biasanya gitu. Selain ini, kalian juga bisa mendapatkan alamat IP-nya dari CMD, teman-teman ya. CMD. Oke, command prompt. Nah, seperti ini langsung kalian ketikkan aja IP
config. Salah IP config-nya itu dia nyambung. Oke, nah di sini ya biasanya akan muncul ya 192.168.19.113. Yang paling cepat sebenarnya pakai CMD ini teman-teman. Cuman di sini aku beritahukan caranya itu ya, ada dua cara, ada beberapa cara untuk mendapatkan IP address-nya. Oke, alright. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, setelah kalian mendapatkan IP address, lalu kalian menuju ke Chromebook-nya, bro, ya, ke sini teman-teman. Oke, nah terus di sini kita langsung ketikkan yang tadi teman-teman ya, alamat IP-nya yang kita dapatkan. Jadi kita akan pakai SMB ya, SMB kayak gini. Kita pakai ini formatnya SMB.2. Oke, seperti ini. Terus setelah itu kalian masukkan alamat IP-nya 192.168.19.113. Oke, sudah, langsung kalian konekkan. Oke, dan di sini dia akan butuh password kayak gini. Kalian tinggal masukkan aja password di ini ya, teman-teman ya. Ya, password Chromebook kalian juga bisa atau kalian sembarang lah. Oke, di sini aku sembarang ya 12345 gitu ya. Di sini tinggal kalian pakai ini. Remember forever itu dia akan diingat selamanya yang ada di sini ya, sampai kalau kalian itu install ulang si Chromebooknya ini. Atau forget password immediately. Jadi kalau misalnya ditutup dia akan langsung forget ya teman-teman ya, langsung dilupakan. Terus atau ini remember password until logout ya. Jadi selagi kalian itu login di sini ya bisa. Oke, seperti ini ya. Kita sembarang ya ini passwordnya. Oke. Nah, sudah teman-teman. Dan di sini kalau kalian lihat, ini kita bisa mengakses berbagai macam file yang sudah di-sharing ya. Artinya yang di-sharing di komputer Windows, teman-teman. Alright. Seperti itu. Nah, kalau kalian itu berlangganan komputer di luar ya, komputer virtual kayak gitu ya, di luar, ya kalian bisa akses ya kayak gini teman-teman ya, modelnya. Nah, nanti di situ tinggal kalian itu mendapatkan alamat IP-nya aja gitu ya. Nah, kalau di local area network ini perbedaannya ya teman-teman ya. Kalau kalian itu di sini berhubungan dengan komputer virtual mungkin di luar negeri gitu ya, agar kalian mendapatkan akses misalnya remote ya, yang biasa bermain remote ya, remote di luar gitu ya, komputer luar, atau kalian berlangganan kayak gitu kan. Di situ itu jangkauannya adalah internet. Tentu itu akan memakan kuota kalian kalau kalian berlangganan koneksi internet, atau itu nanti berdasarkan kecepatan akses internet kalian ya teman-teman. Misalnya kalian pakai internet kabel misalnya seperti itu, dan biasanya kan dibatasi berapa MB gitu kan, Mbps gitu kan. Ya seperti itu kecepatannya, transfer datanya juga seperti itu. Nah, berbeda dengan local area network ya. Nah, di sini kan berdasarkan kekuatan atau spesifikasi dari si routernya, bro. Semakin bagus router kalian ya, biasanya mahal ya, semakin bagus semakin mahal. Jadi itu kecepatan transfernya, transfer data itu akan semakin cepat teman-teman. Jadi misalnya kalau kalian itu mau transfer dari komputer A ya, misalnya di ruang belakang tuh ke komputer B yang ada di depan, yang semuanya itu terhubung dalam satu router, itu tentu akan cepat teman-teman ketika kalian mempunyai router yang berkualitas, dan itu biasanya memang mahal teman-teman ya, kayak gitu, kecepatannya itu tinggi. Jadi kalau kalian mau transfer file-file ya kayak set itu ya cepet. Nah, tetapi kalau misalnya kita punya routernya biasa ya, kayak punyaku ini kan biasa teman-teman. Ya kecepatannya sesuai dengan itu, tapi ini lebih cepat ketika kalian itu mau mengakses file atau transfer file ke komputer virtual ya, yang kalian sewa di luar negeri misalnya. Walaupun di sana itu cepet ya koneksi internet ya, tapi kalau kalian download atau upload dari negara ini gitu, akan menyesuaikan koneksi internet ya di negara ini gitu ya teman-teman. Seperti itu, bro. Gitu. Itulah konsepnya ya. Kalau di LAN ya berarti kita berdasarkan itu ya kecepatan routernya. Tapi kalau misalnya di luar negeri gitu ya, kalau misalnya kalian pakai komputer virtual kayak gitu ya, itu tadi kecepatan koneksi internet kalian. Oke, dan sekarang di sini kita akan langsung cobain. Ini kan udah ada di sini ya teman-teman ya. Aku akan klik pada Chromebook TP. Nah, you don't have permission. Oke, don't have permission teman-teman. Kita akan lihat di sini. Langsung ada di sini teman-teman ya. Kita akan lihat di sini ada historinya teman-teman. Jadi enak ya teman-teman ya di sini. Ini yang ada di kantorku. Connect. Lalu kita ambil, coba deh kita ambil OP. Nah, ini yang udah tak setting tidak ada batasan ya teman-teman ya. Jadi everyone gitu ya teman-teman. Kalau kalian pengen lihat yang detail, kalian bisa lihat di videoku yang sebelumnya gitu ya teman-teman ya, yang ngebahas tentang bagaimana caranya kita itu sharing folder di komputer Windows, dan itu sudah ada di situ gitu ya teman-teman.
udah pernah tak bahas caranya untuk melakukan sharing folder seperti itu. Dan kayak gini, oke, misalnya di sini ya kita akan copy file app image ini ya teman-teman ya, Inkscape ini kan total ada 114 ya. Kita copy, lalu kita masukkan ke home, artinya kita masukkan ke folder Linux yang ada di sini nih. Oke, yang ada di sini Linux files ini. Tuh kalau kalian lihat ini ya kecepatannya teman-teman. Nah, kalau kalian itu memakai kecepatan koneksi data ya, data internet tidak secepat ini teman-teman. Ini komputerku ini ya bisa dibilang lemot ya teman-teman ya, tidak terlalu cepat ya, padahal ini loss ya itu kan ya, karena aku pakai kuota teman-teman, cuman memang boros beneran. Jadi aku nggak berlangganan yang berdasarkan kecepatan atau yang unlimited ya teman-teman, aku berlangganan yang kuota, jadi aku prabayar, beli kuotanya selama sebulan gitu bro. Ini tergantung dengan kecepatan router kalian. Oke, dan ini sudah tertransfer cepet ya, cepet. Nah, kalau kalian pengen akses lagi yang tadi, udah tinggal klik aja yang ini gitu ya teman-teman. Kalau kalian mau eject, tinggal klik ini. Oke, nah unmount kayak gitu, jadi enak banget, enak teman-teman. Misalnya di sini kalian mau play yang ada di sini ya video ya teman-teman ya. There is aplikasi installed on. Nah, karena di sini kan ini tidak di file manager utama ya teman-teman ya. Kalau yang ada di sini, nah tentu ini dia akan ngikut yang ada di sini ya teman-teman ya, media player yang sudah include di Chrome OS-nya. Tapi kalau di sini file manager ini dia tidak ada playernya, kita belum install player gitu, tidak ada aplikasi pemutar videonya di sini. Sehingga nggak bisa gitu ya di sini. Kalian perlu install dulu misalnya VLC atau beberapa video player lainnya gitu ya. Kalau di sini bisa langsung nih, kalau kalian lihat nih dia akan langsung, dan lancar tidaknya itu dia menyesuaikan dengan itu tadi router. Ini goyang tuh kan. Nah ini dia tuh, semakin bagus hardware kalian ya semakin lancar. Nah itu intinya yang ada di LAN ya teman-teman. Jadi ini gampang banget ya caranya seperti itu tadi, dan sekarang kalian sudah bisa untuk transfer data sendiri menggunakan Nautilus ini teman-teman. Lalu bagaimana dengan file manager lain seperti Nemo? Mungkin nanti kita akan bahas untuk pembahasan yang berbeda ya teman-teman. Di sini agar aku mendapatkan keyword dari si Nautilus, bagaimana cara untuk setting file sharing di file manager Nautilus. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.